Tragis seorang perempuan berinisial YS, 29, tewas diracun pacar berondongnya yang merupakan seorang siswa berinisial SD, 18. YS yang merupakan janda anak satu tersebut tewas diracun pacar berondongnya setelah mengaku hamil. Ternyata sebelum tewas diracun kekasihnya, anak sematawayang YS juga meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Saat penyidikan, petugas menemukan alat tes kehamilan. Diketahui korban hamil dan meminta pertanggungjawaban tersangka, kata Kapolres Ogan Ilir, AKBP Bagus Suryo di Polres Ogan Ilir, Sabtu, 13 Juni 2026, pagi. Terungkap juga fakta bahwa tersangka sempat ingin menggugurkan kandungan kekasihnya. Namun, tersangka berubah pikiran dan berencana menghabisi korban, beber Bagus. Hingga pada Rabu, 10 Juni 2026, petang, tersangka mengajak korban ke perkebunan karet di Tanjung Miring hingga terjadi pembunuhan. Korban yang mengenal tersangka tidak menaruh curiga dan ikut ke kebun. Di TKP, korban diberi minum yang telah dicampur dengan racun rumput. Saat meregang nyawa, tersangka menggantung korban di sebuah pohon karet. Pengakuan tersangka, yang bersangkutan mengikat leher korban menggunakan sehelai jilbab dan digantungkan di dahan pohon, ungkap Bagus. Selain menghilangkan nyawa, tersangka juga mengambil barang berharga milik korban, yakni sepeda motor dan ponsel, handphone. Jasad korban ditemukan oleh warga pada Kamis, 11 Juni 2026, pagi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Malamnya, tersangka diringkus di kediamannya di wilayah Lubay, Muara Enim. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancaman hukumannya pidana penjara selama 20 tahun. Tentunya tersangka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kata Bagus menegaskan. Awal kisah cinta siswa dengan janda anak satu. SD mengungkapkan masa awal perkenalan dengan korban YS. Berawal saat SD menempuh pendidikan di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Rambangkuang, Ogan Ilir. Ia selalu menerima kebaikan dari korban yang bertugas sebagai juru masak di Ponpes. Korban orangnya baik. Kalau masak, selalu kasih saya makanan dan saya, ia, jatuh cinta, kata SD saat diwawancarai tribunsumsel.com, Sabtu, 13 Juni 2026. Selalu berjumpa hampir setiap hari, hubungan tersangka dan korban semakin intens, hingga akhirnya menjalin asmara. Diakui tersangka, hubungan diam-diam itu dilakukan saat ia masih menjadi santri. Di Ponpes tidak mungkin dibolehkan pacaran. Saya dan dia, korban, pacaran diam-diam, ungkap SD. Korban diketahui merupakan seorang janda dengan satu anak. Namun beberapa waktu lalu, korban kehilangan anak sematawayangnya yang dipanggil Sang Maha Kuasa. Kembali ke tersangka SD, ia tamat dari pendidikan menengah pertama Ponpes pada 2024 lalu. Meski tak lagi jadi santri, hubungan asmara dengan korban terus berlanjut. Tersangka mengaku telah berkali-kali berhubungan layaknya suami istri dengan korban. Hingga pada awal Juni lalu, korban mengaku hamil 3 bulan. Tersangka mengaku panik. Saya awalnya ingin kandungan korban digugurkan saja. Tapi ternyata tidak bisa, ujar tersangka.